Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Aristiano Nugroho beserta Bapak Fauzi Yuberta selaku dosen pengampu mata kuliah Reforma Agraria. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Anggrek, Bapak Nabil Uktur Ramadan. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Kumara Pandita Dhamma. Yang kami hormati para partisipan, perwakilan pemerintah Kabupaten Anggrek, Bapak Faizal Trimamungkas, Bapak Camat Kuantan Tengah, Bapak Ilyas Kurnia Eka Ardiansyah, Ibu Lurah Sungai Jeri, Ibu Anggita Surya Pamungkas, Bapak Sekdes Kelurahan Sungai Jeri, Bapak Satrio Pinandika Sakti, dan Bapak Najul Dinastia Broke selaku perwakilan dari masyarakat. Serta Bapak Ibu para hadirin yang telah hadir dalam kegiatan simulasi presentasi penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca distribusi tanah eks pelepasan kawasan hutan di Kelurahan Sungai Jeri, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Anggrek, Provinsi Merak. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya, Rizda Nisamika selaku moderator untuk menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Anggrek, Bapak Nabil Uktur Ramadan. Yang ketiga penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Kumara Pandita Dhamma. Yang keempat tanya jawab maupun tanggapan dan diskusi dari para partisipan. Dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Anggrek kepada Bapak Nabil Uktur Ramadan. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang setia menemani saya dalam pemaparan rapat kali ini. Lalu saya ucapkan terima kasih banyak kepada perwakilan Pemkab Bapak Faizal Trimamungkas. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Camat, Bapak Ilyas, Bapak Ibu Kades, Bu Anggita, Sekdes Bapak Satrio, dan perwakilan masyarakat yaitu Mas Nabil. Dalam rapat kali ini yaitu penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca redistribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan. Baik, sebelum saya mulai pemaparan rapat ini, izinkan saya menjelaskan secara singkat tentang apa sih rapat kali ini, yaitu sedikit latar belakang yang ingin saya jelaskan. Redistribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan ini yaitu pemberian tanah kepada masyarakat yang mana tanah tersebut adalah eks dari kawasan hutan yang berada di daerah tersebut. Lalu untuk Bapak Ibu sekalian, sedikit dasar hukum saya jelaskan, yaitu ada PP nomor 8 tahun 2018, PP nomor 24 tahun 1997, Permen ATR BPN nomor 3 tahun 1997, petunjuk pelaksanaan kegiatan reform tahun 2024, keputusan Bupati Anggrek, lalu keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Merak. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, saat ini kita telah sampai pada tahapan 9 dari redistribusi tanah ini, yaitu pengukuhan hak dan penerbitan sertifikat termasuk pembatasan peralihan hak. Dan berikut adalah peta administrasi dari wilayah redistribusi tanah kali ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dan sambutan dari saya selaku Kepala Kantor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan sekaligus pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Nabil Ukur Ramadan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Anggrek. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Kepada Bapak Kumara Panita Dama, disilakan. Mohon melanjutkan mendeskripsikan di sini kriteria subjek dan objek. Jadi objek redistribusi tanah kawasan hutan produksi konversi yang telah dilepaskan. Tanah telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi oleh tim melalui kegiatan di BMKT. Kita sedang dalam sengketa hukum sesuai peraturan tata ruang dan telah dinyatakan sebagai tanah negara. Dan subjek redistribusi tanah yaitu perorangan dengan identitas lengkap, nama, usia, nikah, kakak, dan penghasilan, dan bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah, telah diverifikasi dalam inventarisasi dan identifikasi formulir dan tabel hasil, dan sedang menerima program redistribusi tanah lainnya. Ya, di sini ada tabel hasil inventarisasi dalam identifikasi objek dan subjek redistribusi tanah di Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Anggrek, Provinsi Merak. Di sini ada 30 tabel ya. Tabel ini merupakan hasil sidang DPRA kemarin dan kemudian akan ditetapkan melalui SK. Nah, di sini ada surat keputusan Bupati Anggrek. Keputusan Bupati Anggrek nomor 126 tentang penetapan calon subjek dan subjek redistribusi tanah menjadi subjek redistribusi tanah di Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Anggrek, Provinsi Merak. Ini lampiran surat keputusan Bupati Anggrek tentang penetapan calon subjek redistribusi tanah menjadi subjek redistribusi tanah di Desa Sungai Jering. Lampiran ini merupakan daftar penerima redistribusi tanah berdasarkan keputusan Bupati Anggrek nomor 969 /DHK/2025 tertanggal 10 Juli 2025 sebanyak 30 bidang tanah didistribusikan kepada warga. Mayoritas berprofesi sebagai petani dan berdomisili di Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. Luas tanah bervariasi antara 3.522 meter persegi hingga 30.242 meter persegi. Keputusan kepala dan berikutnya ada keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Merak tentang penetapan tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi tanah objek dan distribusi tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Jering. Nah, keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Merak nomor 54 SK 53 NP 0203 7 tentang penetapan tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi tanah objek redistribusi tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Anggrek, Provinsi Merak. Dan di sini lanjutannya surat tadi. Nah, di sini keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Anggrek tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah. Penetapan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Anggrek tentang pemberian
juga ada peta penggunaan tanah dari keterangan yang berwarna ya lansir itu ladang atau tegalan. Ini peta status tanah negara bekas kawasan hutan. Ini peta bidang tanah objek redistribusi. Ini peta keliling tora tanah eks kawasan hutan. Ini peta rencana tata ruang wilayah yaitu perkebunan. Nah, ini salah satu contoh hak milik masyarakat hasil restitusi yang ingin diterbitkan di Sungai Sering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Anggrek, Provinsi Praja. Ini salah satu contoh sertifikatnya yang akan segera diterbitkan. Saya kembalikan ke moderator. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, tadi terdapat sedikit kekeliruan pada materi yang telah dimaparkan. Hanya sedikit typo dalam kata-kata di materi tersebut. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Kumara Pandita Dharma selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, tanggapan dan juga diskusi dari para partisipan. Mohon izin kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Faizal Pamungkas, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Prajiga. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses restitusi tanah kawasan hutan. Mengingat di restitusi tanah tersebut merupakan kawasan hutan, bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukumnya serta konflik pertanahan setelah diterbitkannya sertifikat atas tanah. Itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya selaku perwakilan masyarakat. Jadi banyak yang teman-teman saya banyak yang bertanya terkait setelah tanah ini bersertifikat, apakah saya bebas mengajukan atau menjual tanah tersebut yang telah diretribusikan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Kakak, Pak Asi, dan moderator telah mempersilahkan kami untuk bertanya. Perkenalkan, saya Satrio Bunadika Sakti, selaku Sekretaris Desa. Di sini saya cuma ingin bertanya Pak. Tadi di pemaparan itu disebutkan bahwa setiap masyarakat itu menerima tanah kok cukup bervariasi. Nah, itu dasar pertimbangannya apa Pak? Kok bisa bervariasi tidak sama rata? Cukup Pak. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan Pak Kakang dan Kepala Seksi. Saya selaku Kepala Desa ingin bertanya, apakah distribusi tanah hasil pelepasan tersebut mencerminkan prinsip keadilan agraria atau justru memperkuat kepemilikan tanah oleh pihak-pihak yang sebelumnya sudah memiliki akses dan kekuasaan atas tanah? Ya, terima kasih telah diberikan waktu kepada saya. Selaku Bapak Camat dari Kuantan Tengah, di sini saya ingin menanyakan terkait mengingat bahwa redistribusi tanah ini bertujuan menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria. Lalu sejauh mana proses penerbitan sertifikat ini mempertimbangkan konteks sosial
sosial lokal seperti ketimpangan penguasaan tanah, potensi konflik ada, dan kepentingan kelompok yang rentan, misalnya perempuan dan petani buruh, serta bagaimana keberpihakan terhadap kelompok tersebut diterjemahkan dalam kebijakan teknis di lapangan. Cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaan dari para Bapak Ibu partisipan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pengamat Kantor Pertanahan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus. Dengan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Faisal selaku perwakilan pemerintah Kabupaten Kota tentang bagaimana proses penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca redistribusi tanah telah meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi konflik pertanahan di kabupaten. Saya menjawab yaitu penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca redistribusi tanah memberikan kepastian hukum karena setiap penerima memperoleh bukti kepemilikan yang sah dan sudah diakui oleh negara. Dengan adanya sertifikat, status kepemilikan tanah menjadi lebih jelas, legal, dan juga tercatat dalam sistem administrasi pertanahan. Hal ini mengurangi potensi sengketa antara warga maupun antara warga dengan pihak lain karena batas, luas, dan hak atas tanah telah ditentukan secara resmi. Di tingkat kabupaten sendiri, kebijakan ini turut menekan konflik pertanahan yang kerap terjadi akibat tumpang tindih klaim atau kepemilikan tanah yang tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Satrio tentang apa pertimbangan yang diberikan sehingga terdapat perbedaan jumlah tanah yang diterima oleh masyarakat. Perbedaan jumlah tanah yang diterima masyarakat dalam redistribusi tanah eks pelepasan kawasan hutan dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, seperti adanya ketentuan kriteria tertentu untuk menentukan siapa yang berhak menerima tanah, latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang berbeda dalam pendapat jumlah tanah yang berbeda. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, lalu tingkat partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam proses redistribusi tanah agar hasil redisnya mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka, lalu jumlah ketersediaan lahan yang akan dialokasikan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Anggita tentang apakah redistribusi tanah hasil pelepasan tersebut mencerminkan prinsip keadilan agraria atau justru memperkuat kepemilikan tanah oleh pihak-pihak yang sebelumnya sudah memiliki akses dan kekuasaan atas lahan. Redistribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan di Indonesia secara prinsip diarahkan untuk mencerminkan keadilan agraria, yaitu memberikan akses dan kepemilikan tanah kepada masyarakat yang selama ini belum memiliki atau memiliki akses terbatas, khususnya petani kecil dan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Program ini sendiri merupakan bagian dari reforma agraria yang bertujuan mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum atas tanah tersebut kepada masyarakat penerima redistribusi. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan dari Mas Elias tentang mengingat bahwa redistribusi tanah bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria. Sejauh mana proses penerbitan sertifikat ini mempertimbangkan konteks sosial lokal seperti ketimpangan penguasaan tanah, potensi konflik adat, dan kepentingan kelompok rentan, serta bagaimana keberpihakan terhadap kelompok tersebut diterjemahkan dalam kebijakan teknis di lapangan. Proses penerbitan sertifikat dalam redistribusi tanah memang diarahkan untuk mempertimbangkan konteks sosial lokal, termasuk ketimpangan penguasaan tanah,
dan perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan ibu. Keberpihakan ini tercermin dalam pendataan partisipatif, verifikasi sosial, serta pengakuan terhadap hak adat dan kebutuhan kelompok rentan. Namun, implementasinya di lapangan sendiri memiliki keterbatasan kelembagaan, dominasi elit lokal, dan belum kuatnya pengarus tambahan, sehingga nantinya untuk pengimplementasinya sendiri akan dilaksanakan secara lebih optimal. Lalu diharapkan kepada perwakilan masyarakat untuk nantinya memahami serta menyuarakannya kepada masyarakat. Mungkin sekian yang pertanyaan yang saya jawab. Untuk pertanyaan dari masyarakat sendiri saya harapkan kepada Bapak Kepala Seksi. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Hafiz selaku yang mewakili dari masyarakat Sungai Seling. Pertanyakan saudara Mas Hafiz ya, setelah data ini bersertifikat, apakah saya bebas mendistribusikan atau menjual tanah tersebut? Untuk jawaban dari saya sendiri adalah saudara Nabil boleh menjualnya kalau diakui secara hukum sebagai pemilik dan dapat menjualnya selama tidak ada masalah hukum atau larangan tertentu. Namun untuk mengubah fungsi tanah, Anda tetap harus mengikuti peraturan tata ruang dan memperoleh izin dari instansi terkait. Dengan kata lain, kepemilikan bersertifikat tidak otomatis memberikan kebebasan penuh untuk mengubah bangunan tanah. Baik, terima kasih. Apakah para partisipan dapat menerima jawaban dari Bapak Kepala Kantor dan juga Bapak Kepala Seksi? Baik, terima kasih atas pertanyaan maupun tanggapan dan diskusi dari para partisipan serta tanggapan dan respon yang diberikan oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagreg beserta Bapak Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nagreg. Selanjutnya yaitu masuki acara yang terakhir penutup. Saya Rizani Samika selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata maupun ucapan dalam memandu jalannya kegiatan simulasi presentasi penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca distribusi tanah eks pelepasan kawasan hutan. Semoga apa yang telah disampaikan dalam forum pada siang hari ini dapat memberikan manfaat dan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya bagi masyarakat serta pemerintah Kelurahan Sungai Seling, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Nagreg, Provinsi Prajiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.